Memang benar ada ucapan dari Pak Prabowo, bagaimana caranya tidak terlalu menyolok dukungan ini. Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana, masih ikut 08, masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Salam seger waras bersama Om Pen. Seperti yang diduga banyak pihak nih, akhirnya terbongkar juga sebuah video beredar luas tentang Gus Yusuf. Ya. Berupaya pengakuan Gus Yusuf nih tentang beratnya memperjuangkan Anies sebagai capres. Artinya usaha agar Anies benar-benar diterima dengan baik oleh kader-kader simpatisan. Apalagi diterima kaum Nahdliyin. Untuk dipilih rasa-rasanya mustahil. Gus Yusuf ini ketua DPW PKB Jawa Tengah. Kiai karismatik, masih muda, cerdas, dan dicalonkan kuat jadi penerusnya Pak Ganjar di Pilgub tahun depan. Dalam sebuah pertemuan entah pengajian atau pertemuan internal PKB, Gus Yusuf mengaku sudah blak-blakan, bloko suto, tanpa tedeng aling-aling kepada Pak Anies nih, capres koalisi perubahan itu. Mereka berdua bertemu empat mata. Dan disampaikan jika Anies ini berat di PKB karena framing atau anggapan sebagian besar warga Nahdliyin, mantan gubernur DKI itu lewat dekat dengan kelompok intoleran. Labelnya itu loh 212. Sebenarnya sih bukan hanya di PKB, bukan hanya di NU, tapi di kepala mayoritas warga Indonesia. Ya seperti itu. Walaupun Pilkada DKI ini sudah lewat lebih dari 5 tahun. Berbagai kejadian di Pilkada DKI menciderai masyarakat ajang demokrasi yang syarat dengan politik identitas. Penuh dengan kebencian. Malah sesama muslim juga menjadi pertentangan. Gus Yusuf kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya diyakini sebagai garis politiknya. Gus Yusuf, putra ulama besar itu, mengklarifikasi ideologi Pak Anies sebenarnya bagaimana. Anies kemudian memastikan dan menjamin dirinya tidak mungkin radikal sebagai jaminan. Anies mengaku sebagai santri Pabelan Magelang. Kebetulan Pabelan itu terdapat sebuah pondok pesantren yang termasuk selain pondok asrama perguruan Islam API yang dikelola Gus Yusuf. Anies ini muridnya Kiai Haman, adik kelasnya ayahanda Gus Yusuf waktu nyantri di Tebuireng. Dan di Pabelan, Anies menjadi santri selama 3 tahun. Mereka sebagai keluarga Nahdliyin. Gus Yusuf mempertanyakan mengapa bisa bergandengan tangan dengan kelompok radikal. Anies menjawab, itu dulu waktu Pilgub, ketika harus mengalahkan Pak Basuki Cahayapurnama sebagai incumbent, pertahanan, dukungan Pak Ahok waktu itu besar. Sehingga cara mengalahkannya ya hanya dengan kalimat takbir. Model tersebut kemudian dikapitalisasi, digandakan, digelorakan, sehingga seakan-akan ini perjuangan kelompok Islam. Nah itu makin mempertegas cara berpolitik Pak Anies bakal menghalalkan segala cara. Tidak peduli sesama umat Islam terjadi konflik. Nih, keterangan Gus Yusuf ini bikin kita sebagai muslim merasa kecut. Berarti apa yang dibicarakan oleh banyak orang, dirasakan sebagian masyarakat, bahkan dibenci kita semua, itu benar adanya. Apakah ini jadi gambaran kita? Seandainya hingga jelang Pilpres Februari tahun depan, Pak Anies merasa sulit mengalahkan yang lain, cara yang sama akan ditempuhnya. Apa yang bisa menjamin hal yang sama tidak terulang kembali? Sebelumnya Cak Imin pernah berjanji, kalau ada PKB tidak akan ada politik identitas. Masalahnya
PKB mengusung capres dengan rekam jejak, bahkan pengakuan yang mengejutkan. Minimal pengakuan itu mesti dijadikan pegangan kita. Memang kalau mau diproses hukum sulit ditindaklanjuti. Ya minimal jangan usung-usung Anies lah. Biarkan dia sebagian sejarah kelam bangsa ini. Apakah PKB dan Nasdem tidak bisa mencari orang lain? Elit atau tokoh yang jauh lebih layak menjadi capres pengganti Anies. Penjelasan Gus Yusuf itu mesti dijadikan pijakan. Mengganti Anies dengan orang lain. Apakah Cak Imin jadi capres, lalu cawapresnya Pak Erick Thohir misalnya. Atau bisa Bu Khofifah misalnya. PKB partai yang lekat dengan NU. Dan kesejarahan penting Indonesia. Jangan mentolerir orang-orang yang pernah merusak tenun kebangsaan. Tidakkah Mars Ya Lalwaton itu juga jadi pijakan penting? Mengapa NU tetap tegak berdiri dan besar sampai sekarang? Apa yang dirasakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jika PKB berteman dan memfasilitasi orang yang permisif pada kerusakan bangsa? Obrolan Gus Yusuf dan Pak Anies ini catatan penting. Ternyata persepsi masyarakat tidak salah. Lalu apa yang dijanjikan Pak Anies saat dipasangkan dengan Cak Imin? Lagi-lagi bekas gubernur Jakarta itu menyerahkan kepada partai pengusungnya. Soalnya apa? Soalnya waktu dirinya membawa-bawa kalimat takbir, diakuinya sebatas soal I.O. Diatur bagaimana memecah dukungan lawan. Siapa yang men-setting soal kesepakatan? Dan saat ini berpasangan dengan PKB. Cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar. Pak Anies menyerahkan mau didanai, mau didandani bagaimana? Dia ikut saja. Ini makin menyiratkan bila mantan Mendikbud itu bersedia jadi apapun asal bisa menang. Bagaimana bisa? Calon pemimpin tidak punya gagasan, tidak punya ide, mimpi yang ditawarkan melainkan ikut apa kata partai yang mengusungnya. Ini yang jelas. Yang jelas Gus Yusuf menjamin akidah Pak Anies adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia. Bagaimana tentang HTI dan FPI? Anies menuturkan bahwa pentolan HTI dan FPI dan 212 masih di kubu Prabowo. Walaupun ada di kubu Prabowo, mereka minta tiarap dulu. Alasannya, jika banyak melakukan pergerakan, ongkosnya besar. Dan Anies berterus terang tidak sanggup kalau harus ngopeni. Harus memelihara atau menjaga mereka. Nah, kubu PA212 nih merespon video viral itu serta meminta diklarifikasi. Yusuf Martak sebagai Ketua Majelis Syuro 212 meminta dipertemukan dengan Anies dan Gus Yusuf. Benarkah cerita Gus Yusuf? Kalau Pak Anies mengatakan mereka merapat ke Prabowo, Yusuf Martak memastikan bila PA212, GNPF, Front Persaudaraan Islam sudah menutup pintu dukung Prabowo. Alasannya mereka berjuang mati-matian, tetapi begitu usai Pilpres, Prabowo malah bergabung pada kabinet Jokowi. Mereka tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Hingga saat ini nih, kelompok tersebut masih menunggu perintah dari pentolan mereka, Habib Rizik. Demikian opini Oben kali ini. Salam Seger Waras.